Si sopir mulai bicara. Belum Mbah, maaf. Loh, kamu mau langsung pulang kah? Apa nggak besok saja? Tanya si Mbah. Tidak Mbah, besok saya harus mengantar ibu. Ya sudah, hati-hati, takutnya ada itu. Itu? Batin Sri, apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum si Mbah tiba-tiba bicara. Keluar saja nak, saya tahu kamu ada di situ. Sri melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar lalu menghilang. Panggil temanmu biar mengerti kenapa kalian ada di sini. Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk, sementara Sri dan yang lain berdiri siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam, setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku masih ingat, anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Seperti baru kemarin rasanya. Tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab. Wajah Mbah Tamin menegang, kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri. Anak kecil itu Dela, dia yang di kamar. Santet, ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. Iya, karena itu dia disembunyikan di sini biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya. Disembunyikan dari siapa, Mbah? Tanya Sri, yang semakin tertarik seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik tidak tahu saja. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Mbah Tamin berdiri, ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu patromak. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk basuh sudo atau tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. Iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya, salah satunya bunga 7 rupa. Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa berbeda. Diletakkan di atas tampah. Dengan cekatan Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri memanggilnya. Nini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin. Walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lainnya. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu,
Keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Mbah," kata Sri mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. "Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja," kata Mbah Tamin. "Tugasmu KB ngurus Dela, tugas kalian mengurus Dela." Sementara itu, sudah 3 hari berlalu. Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela, mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah beberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Dela, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu, Sri memilih diam. Namun di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat, tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Tamin pamit, ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbak Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. "Siapapun dan bagaimanapun jangan membuka pintu," ucap Mbah Tamin sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya Erna tengah meringis menahan sakit. "Kamu kenapa, Er?" tanya Sri. "Sri, aku boleh minta tolong dak?" "Minta tolong apa?" "Malam ini giliranku memandikan Dela. Bisa kamu gantikan besok? Ganti aku yang gantikan kamu." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan malam ini, lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar, ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat, tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju kamar Dela. Sri meletakkan airnya, taburan kembang sudah ia lakukan. Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Dela dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya yang kata Erna dihamili oleh Mbak Tamin. Namun Sri tidak percaya, ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana Sri terdiam, ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Dela. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Dela, membuka mata tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Sri kaget, beringsut mundur, namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia menganggah, menunjukkan gigi hitamnya yang busuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dengan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Siapa kamu, nak?"
Tanya Della, suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. Di mana ini, nak? Sri masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu, namun Della terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih, ia tersenyum. Jawab kalau ditanya. Siapa kamu? Tanya Sri terbata-bata, napasnya mulai sesak. Della tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Della terbangun. Ada apa ini, Sri? Kenapa, Della? Della menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan, Della berteriak, ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Della masih tertawa, Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan shock melihat wajah Della yang semengerikan itu. Della terus melihat Sri dan Erna bergantian. Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini. Della tertawa terus menerus sebelum Sri melompat dan mencengkram Della. Ia mengguyur Della dengan air kembang itu. Della berteriak kesakitan. Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu, teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. Ada apa ini, Sri? Erna ikut menahan tubuh Della yang meronta sebelum akhirnya Della menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Della kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. Aku ingin pulang. Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada risiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Atas apa yang disembunyikan oleh si Mbah. Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Della tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dulu. Namun gara-gara itu Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal baru di sini. Namun untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun dibalik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat. Seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini dan kenapa anak ini sebegitu berharganya. Sampai Sri teringat, 1000 dino, 1000 harinya, kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon. Erna yang mendengarnya kaget. Kamu juga? Sri merasa ngeri seakan ia tahu sesuatu. Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar pertanyaannya lengkap, begitupun jawabannya. Tidak hanya Della yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itu keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua. Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama, dia langsung berdiri. Mbah Tamin pulang, Sri. Ayo kita tanya orang tua anjing itu. Dia harus menjelaskan semuanya. Ada apa sama anak gila ini? Erna pergi. Sri baru ingat pesan Mbah Tamin. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya ia masih sempat mencengkram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama ketukannya semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, sampai tidak ada ketukan lagi bersambung.